found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na 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 na. You're so beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. It's tonight. Na 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 na. So beautiful in white tonight. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila
coba, tak ingin ku mengisi hatiku. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Di edisi hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022 kami bersama Anda pendengar di dialog khusus sekaitan dengan Hari Mangrove Sedunia, dan kami hadirkan dialog untuk hari ini pendengar mengenai pelestarian hutan mangrove di Sulawesi Selatan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa mangrove atau bakau ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di sekitar pantai. Tanpa hutan bakau akan mudah sekali terjadi abrasi sehingga tanah di sekitar pantai menjadi terkikis. Dan seperti apa upaya yang perlu dilakukan untuk pelestarian hutan mangrove ini, kita akan membahasnya tentunya selama kurang lebih 1 jam kebersamaan kita hingga pukul 14 siang nanti. Saat ini juga selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui AM di 630 kHz dan FM di 94,4 MHz. Kami juga live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nanti Anda juga bisa berdiskusi bersama narasumber, meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar. Anda juga bisa bergabung melalui
Telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133333940. Dan pendengar, seperti yang Anda saksikan di live streaming kami, saat ini kami sudah bersama dengan narasumber. Beliau Direktur Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest, Bapak Rio Ahmad, dan sedianya juga kami bersama dengan pengelola ekowisata hutan mangrove. Beliau ini juga peraih Kalpataru di 2020 dan kita masih menantikan Pak Sarabah. Kita sapa dulu Pak Rio yang sudah bersama di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rio. Siang, Pak. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela kesibukan Pak Rio siang hari ini. Kabar sehat Pak Rio ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita nanti Pak Sarabah, Pak Rio untuk juga bisa berbincang-bincang seputar pengalaman beliau, kemudian bagaimana mengembangkan begitu ekowisata mangrove yang juga ini sudah banyak dikunjungi begitu, bukan hanya warga di Sulawesi Selatan tetapi juga di nasional begitu ya, banyak yang datang ke sana. Nah Pak Rio, di awal kebersamaan kita sebagai pengantar di peringatan Hari Mangrove Sedunia, mungkin ada catatan dulu nih di awal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Rio. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan dulu ya, saya dari Yayasan Hutan Biru. Yayasan Hutan Biru adalah lembaga yang fokus pada konservasi lingkungan, khususnya hutan mangrove dan daerah aliran sungai. Kami wilayah kerja memang di nasional dan kebetulan kantornya ada di Makassar. Dan pengalaman kami dalam pengelolaan mangrove hampir 20 tahun lebih, jadi sekitar 2 dekade. Untuk Hari Mangrove 26 Juli ya kemarin, masih sangat hangat. Ini dirayakan, diperingati oleh banyak tempat, dari level pusat nasional pemerintah sampai ke level tapak di masyarakat, di desa maupun di kampung, dari seluruh, bukan cuma di Indonesia tapi secara global, karena ini dicanangkan oleh lembaga UN yang UNESCO ya, tahun 2012 lalu saja, dan itu mulai diperingati setiap tahun. Untuk tahun ini temanya memang masih bernuansa strategi terkait dengan penurunan kualitas ekosistem mangrove itu sendiri dan upaya untuk perbaikan dan perlindungannya, karena di dekade ini juga UN sudah menetapkan bahwa dekade 2020 sampai 2030 adalah dekade pemulihan ekosistem, yang mana terjadi degradasi besar terhadap ekosistem, banyak ekosistem di seluruh dunia termasuk mangrove. Mangrove cuman 1% di antara hutan-hutan lain kalau di seluruh dunia ya. Kalau kita lihat dibandingkan hutan-hutan lain cuman 1% dia luas tutupan lahan, tapi paling terancam terkait dengan keberadaannya. Sejak rilis beberapa data informasi, itu hampir setengahnya mangrove di seluruh dunia sudah hilang, dan keterancaman tinggi juga terjadi di Indonesia. Buat pesan terutama di banyak negara dan termasuk di UN adalah bagaimana upaya-upaya strategi pemulihan ekosistem itu bisa dilakukan, dan ini masih sesuai kontekstual juga karena Sulawesi Selatan punya cerita sendiri terkait dengan pengelolaan mangrove dan juga berkontribusi terkait dengan hilangnya beberapa luasan mangrove di Indonesia. Nanti sebentar mungkin kita ceritakan lebih lanjut. Baik. Nah, pendengar, itu dia kurang lebih pengantar. Jadi Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest ini sebelumnya bernama Mangrove Action Project Indonesia. Iya, sebelumnya bernama Mangrove Action Project Indonesia, dan sebelumnya juga kami bernama Yayasan Akar Rumput Laut dari 2020 berpindah menjadi Mangrove Action Project Indonesia di 2006, dan 2011 kami dengan Yayasan Hutan Biru. Ya. Nah, Pak Rio Ahmad, untuk pendengar kita yang mungkin ini sekaligus mengedukasi juga begitu dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia, seberapa penting kemudian hutan mangrove ini sehingga diperingati sedunia seperti yang tadi Pak Rio sampaikan, termasuk juga ternyata ada yayasan begitu, lembaga yang mendedikasikan diri untuk perbaikan, kerusakan dan pengembalian ekosistem mangrove di seluruh dunia. Ya, mangrove ini seperti yang saya bilang tadi
dibandingkan luas tutupan hutan yang lain, hutan tropis ya, itu cuma 1%. Jadi kebayang betapa kecilnya kalau dibandingkan dengan ekosistem yang lain secara luasan. Tapi kalau kita masuk lebih dalam tentang jasa ekosistemnya, yang tadi sudah disebutkan, fungsi koneksi dari daerah aliran sungai, das sungai dan laut, mangrove ada di tengah, mangrove penghubungnya. Tapi tidak semua wilayah pesisir bisa ditumbuhi mangrove karena ada syarat-syarat tertentu di mana wilayah mangrove untuk tumbuh. Di Indonesia sendiri tidak semua wilayah pesisir Indonesia ditumbuhi mangrove. Dan tapi kalau ada wilayah mangrove-nya, nilai sebuah kawasan itu lebih tinggi dari segi biodiversity. Bagaimana ketika hutan mangrove ada, pasti diikuti dengan hewan-hewan dan satwa. Belum lagi ini terkait dengan nilai ekonomi masyarakat. Ada manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung ya. Manfaat ekonomi langsung, hasil-hasil dari mangrove itu bisa dimanfaatkan untuk komersil masyarakat di wilayah pesisir. Kami sebut dalam tanda kutip buah mangrove itu adalah ikan yang biasa kita makan. Kebanyakan spesies ikan di wilayah nearshore atau di wilayah perairan dekat pantai maupun di perairan tengah, sebagian masa hidupnya itu dihabiskan di mangrove misalnya. Dan itu pusat nursery kalau di kita di konteks daratan, mungkin singgah di situ dulu, itu sekolahnya ikan-ikan kalau masih kecil. Nanti kalau sudah dewasa lepas ke lautan lepas. Terus terkait dengan semakin ke sini banyak jasa-jasa juga yang dimanfaatkan, misalnya cerita dari Lantebung, dari Ramang-Ramang dan yang lain, atau mungkin di tempat lain juga banyak. Itu nilai ekowisata yang bisa dimunculkan dari landscape yang ada, ditawarkan dengan beberapa atraksi sehingga bisa bernilai. Semakin ke sini trennya terkait juga dengan perubahan iklim. Jadi mangrove punya jasa ekosistem sangat istimewa karena digolongkan menjadi salah satu ekosistem yang berkontribusi pada blue carbon di antara 3 ekosistem yang lainnya, dan mempunyai kapasitas menyerap dan menyimpan karbon 10 kali lebih besar dari ekosistem lainnya. Dan ini yang dianggap para pengambil keputusan di level presiden sampai baik itu UN, presiden sampai di level tapak sangat penting untuk melindungi mangrove. Baik, wah ternyata ini sangat banyak manfaatnya begitu ya. Dan sangat terancam. Dan sangat terancam. Ya. Oh, kondisinya seperti itu. Ya. Kenapa kemudian ini banyak terancam begitu? Terjadi pengerusakan, penebangan hutan mangrove ini dilakukan. Apakah masyarakat kurang teredukasi atau seperti apa begitu, belum tahu? Ini tentang sistem ya, bukan cuma masyarakat hanya bagian kecil saya pikir. Dulu Indonesia punya mangrove dari berbagai data ya 4-5 juta hektar, dan sekarang 2021 KLHK dan beberapa pihak mandatori terkait dengan ini sudah keluarkan peta mangrove nasional. Luasan mangrove kita tinggal 3,3 juta hektar di Indonesia. Penyebab penurunan luasan mangrove di Indonesia itu kategorinya ada beberapa yang menjadi driver dari pengerusakan atau menurunnya wilayah mangrove. Salah satunya pembukaan aquaculture, tambak ikan. Kalau di Sulsel kita tambak ikan bolu ya, ikan dan udang-udang dan yang lain. Itu dikonversi menjadi tambak. Terus ada juga untuk pemanfaatan kayu di beberapa tempat di Indonesia, itu memang kayunya dimanfaatkan sebagai arang dan itu pemanfaatan masif, meskipun juga di level masyarakat. Ada juga dimanfaatkan sebagai bahan pondasi untuk membangun di wilayah gambut yang kurang stabil. Pondasinya bukan dari pancang atau beton yang mahal, tapi pakai bakau, pakai mangrove. Dan pembangunan beberapa kota besar di Indonesia menyasar wilayah pesisir, dan itu alih fungsi pembangunan banyak di wilayah pesisir, dan itu turut berkontribusi pada mangrove. Tapi memang yang paling besar menjadi sumbangsi terkait dengan hilangnya mangrove itu dari bukan tambak dan
di sini yang bukan tambak, kalau kita tilik sejarahnya sangat panjang dari kalau di Sulsel sendiri misalnya penelitian Prof. Baharudin Nurkin, salah satu dosen Fakultas Kehutanan di Universitas sendiri menyebutkan pernah Sulsel punya 100.000 hektar mangrove, tapi itu masih ada Sulbar dulu ya, masih gabung dengan Sulsel. Tapi sekarang kalau dari peta mangrove nasional, Sulsel tinggal punya 10.000 lebih. Maaf, data saya Sulsel punya 12.278 hektar. Tersisa 12.000. Tersisa 12.000 hektar. Dengan berbagai kondisi ya, ada yang lebat, jarang dan sedang. Jadi beberapa kondisi itu, dan hampir 10%-nya untuk tinggal 10% dari dulu mangrove ada di Sulsel. Ini sangat besar, dan kita tahu sendiri Sulsel punya wilayah tambak yang cukup besar juga dari beberapa wilayah pesisir di kabupaten kota di provinsi ini. Yang harus diketahui dampak dari menurutnya wilayah hutan mangrove ini apa-apa saja, Pak Rio? Banyak ya. Kalau mangrove misalnya secara teknis di pesisir, kalau dia bentukannya hutan mangrove, jasa ekosistemnya perikanan banyak, itu kepemilikan masih komunal, masih banyak orang bisa memanfaatkan secara komunal banyak. Ketika dia dijadikan tambak misalnya, kepemilikan jadi individual per orang-orang, diklaim kepemilikan usaha-usaha, dan ini yang menimbulkan gaps budaya, gaps terkait dengan akses dan kontrol. Masyarakat yang tidak punya lahan tambak itu akan kesulitan untuk mendapatkan dari jasa langsung dari mangrove, sedangkan wilayah mangrove itu sudah dipetak-petakan menjadi tambak juga, dan juga jasa ekosistem mangrove sendiri otomatis lepas, biodiversity akan hilang, dan juga karbon yang tadi jasanya mangrove 10 kali lipat dibandingkan hutan lain, selain dia tersimpan, kalau mangrove-nya hilang dia akan lepas ke atmosfer kita. Jadi dia akan menambah, selain punya jasa menyimpan, dia akan turut bersumbangsi terhadap percepatan perubahan iklim. Seperti itu. Baik, kalau terkait bencana begitu Pak? Sangat berelasi juga ya terkait dengan bencana, karena kalau dari konteks Sulsel sekarang, mangrove yang lebat di mana ya? Kita kurang banyak mendapat referensi. Kalau ada di Pulau Panikiang, di mana? Di Baru, itu masih hamparan, tapi itu pulau. Untuk konteks pesisir daratan Sulsel sendiri, itu masih tinggal berupa green belt. Green beltnya pun beragam, ada yang tinggal 10 meter dari garis pantai dan yang lain. Banyak cerita, pengalaman-pengalaman nyata ketika tsunami Aceh terjadi, ternyata tsunami di Palu terjadi, ataupun ombak-ombak besar di mana mangrove-nya masih baik berada di benteng di wilayah pesisir, itu bukan menghentikan tsunami tapi mengurangi dampak dari tsunami maupun gelombang besar yang terjadi di beberapa tempat. Tapi ketika mangrove-nya tipis, ini yang menjadi kendala, karena ini sudah terjadi, banyak garis pesisir pantai yang sudah mulai menjorok ke dalam, ke arah daratan, hilang dalam, banyak pemukiman sudah semakin berpindah karena hilangnya garis pantai, banyak masyarakat berpindah mata pencarian, jumlah perikanan tangkap, nelayan yang memanfaatkan mangrove itu juga mulai berkurang, dan yang lain, karena memang ada kemerosotan dari biodiversity, dari apa yang bisa dimanfaatkan ketika mangrove hilang. Baik. Untuk solusi sendiri atau upaya-upaya yang Pak Rio melihat begitu sejauh ini untuk pelestarian hutan mangrove, termasuk apa-apa saja sih yang dilakukan kemudian oleh Yayasan Hutan Biru Indonesia? Jadi Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest bagian kecil ya dari upaya banyak pihak yang sedang sedang semangat untuk berkontribusi terhadap konservasi mangrove. Tentu untuk mangrove yang masih ada, upaya kita itu menjaga, jangan sampai hilang lagi, jangan sampai menjadi sasaran dari pembangunan bukan tambak atau yang lain. Jadi upaya-upaya yang dilakukan komunitas itu sangat kita apresiasi. Kalau dulunya mangrove hanya dilihat
kalau buka tambak dari mangrove kita bisa dapat untung, tapi sekarang pola pikir sudah mulai bergeser juga. Ini kalau kita manfaatkan bikin bikin jalan di tengah mangrove, bisa mendatangkan wisatawan, kita bisa tarik retribusi dan yang lain. Jadi mangrove-nya masih ada, tapi benefit juga masih didapatkan atau opsi-opsi lain. Terus apalagi ya terkait dengan maaf tadi poinnya. Ya, upaya pelestarian begitu yang dilakukan. Ya, jadi yang ada dijaga dan dimanfaatkan, ditingkatkan nilainya. Upaya-upaya untuk value added terhadap kawasan tersebut dilakukan. Kontrol akses masyarakat juga diperbesar, bukan cuma orang per orang. Terus untuk wilayah mangrove yang hilang, ini menjadi target besar banyak pihak, termasuk pemerintah nasional sampai ke daerah. Bagaimana mengembalikan dengan rehabilitasi mangrove, rehabilitasi atau restorasi. Bedanya tipis sebenarnya, tapi intinya pemulihan ekosistem. Bagaimana mengembalikan mangrove, dan ini menjadi target besar para pihak, meskipun di target nasional kita 600.000 hektar mangrove itu direhabilitasi sampai 2024. Fokusnya di 9 provinsi oleh pemerintah, Sulsel tidak termasuk, tapi jadi target juga untuk rehabilitasi mangrove yang dilakukan beberapa kementerian. Itu punya tantangan-tantangan sendiri untuk direhabilitasi, karena merehabilitasi mangrove itu bukan sekedar datang, tanam, foto-foto, pulang, tapi juga memperhatikan aspek keberhasilan tumbuh mangrove. Jadi ini agak sedikit anekdot terkait dengan rehabilitasi mangrove. Laju rusaknya mangrove tinggi, upaya rehabilitasi mangrove juga banyak dilakukan, tapi tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove itu rendah. Banyak penelitian menyebutkan 3-2 dekade terakhir kegagalan rehabilitasi mangrove itu hampir mencapai 90% dari target rehabilitasi. Jadi niat mengembalikan sudah tidak seimbang, karena kan misalnya hanya butuh 2 atau 3 bulan, atau mungkin lebih cepat lagi 4 minggu untuk menghilangkan mangrove 10 hektar. Tapi untuk menumbuhkan mangrove 10 hektar menjadi sebuah ekosistem yang punya fungsi kembali, itu sampai 10-15 tahun sampai dia bisa jadi pohon dan berfungsi mendatangkan jasa ekosistem ya. Tapi ada di situ sudah ada gap jarak. Belum lagi upaya rehabilitasi yang laju degradasi lebih cepat, sekitaran di beberapa tempat itu sampai 50.000 kalau di Indonesia saya lupa berapa rate-nya, 20.000 sampai 50.000 hektar per tahun, tapi upaya rehabilitasi tidak sebanding dengan laju pengrusakan. Belum lagi upaya rehabilitasinya tidak sebanding dengan upaya degradasi, tingkat keberhasilan rehabilitasi itu juga rendah. Jadi ini menjadi sedikit menjadi tantangan ketika kita mau bilang apa yang dilakukan setelah ini. Jadi solusi dari rendahnya begitu tingkat rehabilitasi, apa yang menurut Pak Rio perlu dibenahi? Ini banyak level kebijakan harus masuk, program-program, dan terutama pemerintah dan stakeholder kunci ya, dan harus merumuskan model-model terbaik sekarang. Karena tentu misalnya kalau saya bilang tadi driver turunnya jumlah luasan mangrove itu dari bukan tambak, apakah kita mau menghutan mangrovekan kembali tambak-tambak tersebut? Apakah tidak ada tantangan-tantangan sosial di dalamnya? Apakah kita mau ambil alih kepemilikan tambak untuk dijadikan hutan? Apakah tidak menimbulkan bencana sosial yang baru terhadap masyarakat yang sudah bergantung pada tambak? Itu menjadi soal, dan ini kebijakan-kebijakan terkait dengan tenurial, agraria itu sangat penting. Kebijakan terkait dengan pengaturan wilayah sangat penting. Perlu ada model-model yang melihat mangrove dan tambak ini sebenarnya harus disusun dalam rasio yang seimbang. Jangan berat salah satunya, karena selama ini Indonesia sudah menunjukkan, Sulsel juga menunjukkan ketidakberpihakan pada ekosistem mangrove dari kebijakan-kebijakan ekonomi. Bahkan
mohon maaf ya, masyarakat kita tanpa menyinggung ras Bugis Makassar, tapi dari penyebaran masyarakat Sulawesi Selatan di berbagai tempat, terutama wilayah Sulawesi dan Kalimantan bagian timur, bukan tambaknya itu dipengaruhi model-model dari orang Sulsel dan berkontribusi besar kurang lebih terkait dengan hilangnya mangrove di Indonesia juga, karena ya, yang saya bilang tadi untuk tambak. Oke. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, silahkan. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Dan di Sulawesi Selatan sendiri, upaya apa yang dilakukan? Tadi sempat menyebut juga ada perda begitu ya? Ya. Tapi kita bahas nanti Pak Rio ya, siap. Pak Rio Ahmad. Kita juga akan bacakan untuk komentar pendengar yang ingin bergabung. Silahkan di 082133339440. Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp kami di 082133339440. Termasuk untuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar, Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar kami. Tetaplah bersama kami pendengar, dan mudah-mudahan juga nanti kami bisa kabarnya Pak Saraba, Ketua Kelompok Pemerhati Mangrove Lantebung, ini sementara menuju studio. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa bersama untuk beliau berbagi cerita terkait pengembangan ekowisata mangrove ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kerja apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh, begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, dia. Sudah ku katakan berulang kali, ini janji yang terucap hanya sekali, terucap lantang dari hati sang pemberani. Komitmen nyata insan yang yo punya nyali. Dia yang terpilih temani hidup, terbang tinggi dan tersungkur jatuh pun dia sanggup. Semak belantara hingga dinar lampu kota, cukup dia menemani alur cerita. Dia yang kubayangkan menemani sampai tua. Dia yang terang bersinar di antara bara. Dia adalah petunjuk dalam diriku bahwa dia murni pelengkap hidup paling paripurna. Jika dia hip hop, aku fans berat dirinya. Jika dia film biru, aku penonton setia. Dia adalah puisi, aku adalah rima. Aku kan di sisinya karena cukup dia. Hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, cukup dia. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya, cukup dia. Saat ku foto idola, dia
inspirasi, kompilasi dari berbagai inspirasi. Dia sempurna dari segala sisi, selalu mengisi. Aku Glenn Alinsky, dia Chelsea. Dalam waktu, akulah menit, dia detiknya. Hidup, akulah raga, dialah nyawa. Akulah tahta dan dia wanitanya. Dia, oh cukup dia, segalanya. My lady, buat hidupku lebih sempurna. Warnai indah hariku saat bersama. Temukan arti tulus penuh makna cinta. Seperti garam dan merica ciptakan rasa. Dan takkan ada yang lain yang bisa. Bila satu mampu berikanku segalanya. Penantian panjang akhirnya tiba. Cukup dia satu, yeah, untuk selamanya. Hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya. Cukup dia, cukup dia, cukup. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya. Cukup dia, cukup dia, cukup. Hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya. Cukup dia, cukup dia, cukup. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, Anda masih terus bersama kami di Dialog Khusus, masih dalam rangkaian peringatan Hari Mangrove Sedunia. Dan untuk siang hari ini kami menghadirkan pendengar topik pelestarian hutan mangrove di Sulawesi Selatan. Tadi di awal kebersamaan kita Pak Rio Ahmad dari Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest ini sudah banyak menjelaskan terkait kondisi mangrove di Indonesia, termasuk upaya-upaya pelestarian, dampaknya seperti apa, manfaat dari mangrove itu seperti apa. Dan Anda pendengar kami yang juga ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif. Anda bisa bergabung atau melalui WhatsApp di 0821 33339440. Dan pendengar, kami masih menanti juga Pak Saraba. Sepertinya ini beliau ada sedikit kendala seperti itu. Nah, beliau ini adalah pengelola ekowisata hutan mangrove. Beliau juga pernah meraih penghargaan Kalpataru kategori pengabdi, kalau kurang lebih seperti itu. Dan di 2020 karena upaya beliau kemudian bagaimana melestarikan hutan mangrove, dan beliau juga terus begitu ya mengembangkan ekowisata Lantebung yang ada di Kota Makassar, yang juga kalau Anda pernah berkunjung ke sana termasuk melihat video ataupun foto-foto dari kawasan Lantebung ini sudah sangat banyak berubah. Dan Pak Saraba juga menceritakan bagaimana dulunya dan kondisi sekarang, dan dulu beliau tergerak karena banyaknya kemudian terjadi bencana begitu ya di kawasan pesisir, terdampak ke rumah-rumah penduduk, termasuk sekarang yang dirasakan oleh masyarakat ini bisa banyak menghasilkan manfaat dari ekowisata tersebut dan juga menambah penghasilan begitu ya, kesejahteraan untuk masyarakat di sana dengan adanya ekowisata Lantebung ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung juga bersama kami melalui pesan singkat, kami bacakan ini beberapa, nanti Pak Rio juga akan menanggapi seperti itu. Dari Bu Oni, sebenarnya ada satu solusi reklamasi manual oleh bantuan masyarakat. Jadi pesisir yang tadinya laut diubah jadi hutan bakau dan lahannya jadi milik perhutani. Itu salah satu komentar. Kemudian
Komentar lain, memang hutan mangrove merupakan hutan yang bagus untuk menahan derasnya air laut yang terkikis ombak. Untuk itu kita wajib melestarikan hutan mangrove kita, termasuk di Sulawesi Selatan, dan salut untuk Yayasan Hutan Biru Indonesia yang berdedikasi dalam hal ini. Kemudian juga ada dari Pak Anca. Saya pernah melihat adanya sampah di hutan mangrove tersebut, termasuk pernah melihat ada video bule yang datang ke kawasan wisata, sebenarnya ingin memberikan nilai 10, tetapi ternyata banyak sampah-sampah plastik di hutan mangrove tersebut. Kemudian komentar lainnya ada Bian. Pengalaman waktu kecil saya pernah ke salah satu wisata hutan mangrove, banyak burung-burung, kepiting, ikan kecil, udang, dan mereka tinggal di tanam bakau, dan tanaman bakau tentu mencegah air laut dan juga sangat banyak manfaatnya, termasuk tempat hidup banyak hewan. Kemudian ada Pak Udin juga, semoga hutan mangrove tetap terjaga, awas jangan sampai dibangun apartemen. Salam buat para developer yang bersahabat dengan alam. Ingin menanggapi Pak Rio untuk komentar-komentar yang bergabung ini? Ya, mungkin 2 poin ya. Poin pertama, tidak semua wilayah pantai pesisir dapat ditumbuhi mangrove. Mangrove ini salah satu faktor kunci mangrove dapat tumbuh itu bebas dari wilayah high wave energy atau gelombang laut yang cukup besar ya. Beberapa lokasi sudah menunjukkan sebenarnya kita punya Pantai Bira, sepanjang Pantai Bira wilayah pasir, dan memang di situ gelombangnya cukup besar, yang kebanyakan yang ketemu dengan permukaan laut air besar, wilayah yang ketemu dengan samudra ataupun beberapa bagian selat itu sulit untuk tumbuh, dan ini bisa didalami lewat geomorfologi pantai. Ini penting untuk memahami bahwa ya mangrove bukan mangrove guard, tapi bukan satu-satunya guard terkait dengan wilayah pesisir. Kita perlu lihat juga ketika mangrove direhabilitasi itu memastikan tidak mengorbankan sistem-sistem yang lain yang sebenarnya sudah dinamis, stabil di sebuah wilayah, terus tiba-tiba ada entahkah itu intervensi fisik dan yang lain, itu mengganggu dinamika pantai dan yang lain. Tapi ketika ada mangrove tumbuh, nilainya akan pasti naik, nilai baik dari nilai biodiversity, ekonomi dan yang lain. Terus yang kedua, ada mangrove bukan berarti melawan pembangunan. Cuman yang kita minta pembangunan yang berkelanjutan, era pembangunan sampai dari era industrial sampai revolusi industri sampai tahun 90-an itu trennya adalah tren bangun atau tanpa merupakan aspek lingkungan ya. Kebanyakan hutan bukan cuma mangrove itu menjadi nilainya tidak terlalu besar dibandingkan target pembangunan. Sedangkan beberapa negara sekarang sudah menyadari bahwa ternyata kalau orang membangun kualitas lingkungan kita memburuk ternyata, dan makanya banyak pemimpin-pemimpin dunia bersepakat kalau ini harus dikembalikan lagi karena kita sudah terlalu cepat berlari ternyata untuk membangun, dan kualitas lingkungan merosot, ya ujungnya yang kena manusia juga terkait dengan turunnya kualitas lingkungan, banyaknya bencana alam dan yang lain. Bahkan sampai sekarang mungkin dampak yang paling nyata banyak daerah-daerah yang dulunya tidak mendapatkan gelombang panas yang besar sekarang mendapatkan gelombang panas yang cukup tinggi di beberapa negara dan daerah. Bahkan ada pulau-pulau pesisir yang mulai terendam air juga yang dulunya sama sekali tidak ada. Perubahan iklim bukan prediksi lagi, sudah nyata terjadi. Cuman bagaimana prinsip-prinsip membangun juga memakai prinsip berkelanjutan, aspek-aspek lingkungan harus dihadirkan, itu wajib lagi, bukan lagi sekedar berkas administrasi saja, tapi bagaimana ini bisa seimbang menurut kita. Cuman memang ini masih perlu effort yang lebih karena harus dipengaruhi kebijakan dan yang lain. Baik, sesuai topik kita tadi secara nasional juga sudah Pak Rio Ahmad sampaikan begitu. Di Sulawesi Selatan sendiri
terkait pelestarian hutan mangrove ini seperti apa dan apa-apa saja faktor yang mendukung begitu keberhasilan rehabilitasi pelestarian hutan mangrove ini, Pak Rio? Baik, mangrove existing kita yang saya sebut tadi dari peta mangrove nasional tinggal 12.000 hektar. Terus dari peta mangrove nasional juga disebutkan bahwa potensi rehab di wilayah mangrove di Sulawesi Selatan itu sebesar 123.000 hektar. 100.000 hektarnya merupakan kawasan tambak. Ini jadi isu besar buat kita ya, karena pengolahan tambak itu sudah menjadi aset buat masyarakat di wilayah pesisir, bahkan sudah diklaim perorangan, dan isu tenurnya lebih besar dari ini. Perlu ada kebijakan terkait dengan bagaimana win-win solution terhadap upaya rehabilitasi. Targetnya besar, tapi di wilayah tambak misalnya apa yang kita bisa lakukan, jangan prinsip rehabilitasi itu jangan melakukan rehabilitasi mangrove kalau dulu wilayahnya atau histori kawasannya bukan wilayah mangrove. Kebanyakan upaya rehabilitasi dilakukan di wilayah yang bukan mangrove, misalnya dulunya berada di wilayah yang mangrove tidak layak untuk tumbuh, dan ini menjadi tantangan besar ketika kita mendorong program-program rehabilitasi di Sulawesi Selatan. Banyak pihak sudah melihat ini dan banyak pihak sudah menyadari dan berkontribusi, selain karena arahan nasional juga karena memang ada refleksi dari kondisi nyata yang terjadi di Sulawesi Selatan. Beberapa bulan terakhir kami mendengar ya, karena memang belum terlibat langsung, kami mendengar sudah ada inisiasi dari legislatif DPRD provinsi untuk menyusun peraturan daerah pengolahan mangrove di Sulawesi Selatan, perlindungan dan pengolahan mangrove kalau tidak salah nama perdanya. Sudah ada hearing di masing-masing kabupaten, cuman karena memang mungkin saya belum tahu juga karena inisiatif legislatif, belum banyak kami mendengar info langsung ataupun terlibat dalam prosesnya. Tapi kami sudah membangun komunikasi dengan beberapa pihak untuk mengetahui lebih lanjut, karena akan didiskusi publikan kalau tidak salah, karena sudah ada naskah akademiknya, sudah ada draft perdanya, tinggal bagaimana ini didiskusi publikan nanti dengan menghadirkan banyak pihak. Poinnya di diskusi di perda tersebut itu ingin melindungi mangrove yang masih ada beberapa hal besar terkait ini. Mangrove sudah sempit, kecil, terancam, pengelolaannya juga lumayan menantang karena mangrove itu kan bentukannya hutan ya, tapi kalau dilihat dari status kawasan itu sangat menentukan bagaimana dia dikelola. Kalau dia masuk kawasan hutan, dia dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan lewat unit-unit teknis terkait dikelola. Terus kalau dia bukan kawasan hutan, misalnya wilayah APL, dia di bawah pengelolaan pemerintah daerah, dan ini yang ataupun bisa di bawah pemerintah daerah atau sudah diklaim kepemilikannya oleh orang per orang. Kalau dia masih kawasan hutan, dia dikelola sama negara. Di kita ini agak ditambah lagi di mangrove Sulsel itu banyak juga berada di pulau-pulau kecil. Jadi kewenangannya pulau-pulau kecil kebanyakan di Kementerian Kelautan Perikanan, dan seperti kita tahu mempertemukan banyak pihak terkait dan pengelolaan ini menjadi tantangan tersendiri. Berharap Perda bisa menjawab itu, karena misalnya untuk di wilayah ruang ya, karena mangrove bentukannya hutan dan itu mengisi ruang di daratan, itu perlu dilihat lagi RT RW-nya bagaimana, apakah dia masuk kawasan perlindungan setempat apa tidak. Kalau dia tidak masuk, meskipun dia mangrove, bisa saja itu tingkat keterancaman dibuka lagi menjadi bentuk lain itu tinggi sekali. Kalau dia kawasan hutan, bisa saja itu lebih aman secara status ya, tapi belum tentu juga di tingkat tapak itu tidak dimanfaatkan. Juga di wilayah pesisir dan pantai pulau-pulau kecil itu tantangan tersendiri, karena apakah itu sudah masuk kalau di daratan ada RT RW, rencana tata ruang wilayah, di pulau-pulau kecil
Itu ada rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil juga, RZWP 3K. Apakah itu masuk zona perlindungan juga, zona konservasi dan yang lain. Sekarang sejak adanya Undang-Undang CK di 2020, semua rencana-rencana ruang ini mau disatukan. Kita perlu memastikan bahwa mangrove yang ada itu memang strateginya yang masih ada di konservasi, yang hilang itu memang menjadi upaya-upaya untuk rehabilitasi. Meskipun skema rehabilitasi juga perlu dirumuskan dalam perda tersebut, karena perda kita lihat bukan hanya mengatur prinsip-prinsip dan secara garis besar terkait dengan pengelolaan mangrove ya, tapi juga mengatur apa boleh dan tidak boleh terkait dengan pengelolaan mangrove, pemanfaatan mangrove di sebuah wilayah. Dan kita harap perda bisa menjawab itu. Ya. Kalau pantauan Pak Rio sendiri, ini sanksi hukum untuk siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove selama ini seperti apa, Pak Rio? Sanksi hukum ya. Ya memang law enforcement, penegakan hukum menjadi problematik sendiri ya. Bukan berarti tidak ada pelanggaran. Jelas nyata memang secara hukum melanggar, tapi banyak pihak, pemerintah terutama, pihak-pihak yang mengakui bahwa ini banyak keterlanjuran. Kalau mau hukum ditegakkan itu gampang sekali menangkap orang, gampang sekali menangkap yang melanggar, karena itu sanksinya ada. Tapi sanksi dampak sosial juga besar terkait dengan ini, karena itu tadi ada hal-hal yang terkait dengan keterlanjuran dari sistem yang ada sebelumnya. Misalnya dulu bukan tambak di Sulawesi Selatan 1980-an itu besar, waktu masa itu perubahan mangrove sangat besar, 80-90 sangat besar. Tahu tidak, itu ternyata ada juga arahan dari pemerintah, revolusi biru dulu. Jadi memang ini sistematik dorongannya, dan apakah kita juga mau menyalahkan pemerintah dalam hal ini? Tentu kalau mau cari yang salah, bahkan banyak yang salah. Melanggar hukum, mungkin banyak yang melanggar hukum, tapi poinnya sekarang dengan mangrove yang existing dan upaya rehabilitasi, tinggal saya pikir upaya kita lebih konstruktif jika ada model-model pengelolaan yang ditawarkan, dan bukan kalaupun efek jerah yang ditimbulkan, terutama untuk ketika ada alih fungsi yang baru dan itu ternyata kawasan-kawasan yang betul nyata dilindungi, itu selayaknya untuk ditindaki. Tapi kalau yang sudah terjadi ini yang saya sebutkan tadi, ini perlu pendalaman lebih lanjut lagi, karena penegakan hukum penting, tapi tidak kalah pentingnya juga mengatur ke depannya bagaimana. Baik. Ini terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Sebentar kami akan bacakan, ini kita sudah di segmen akhir kebersamaan kita, Pak Rio Ahmad. Dan untuk Pak Rio sendiri, ini harapannya ke depan atau memvisualisasikan gambarannya untuk kondisi hutan mangrove kita ke depan seperti apa begitu, dan mungkin ada himbauan atau tips yang juga ingin disampaikan di closing statement. Ya, kita harapannya visinya jelas ya. Kalau Blue Forest dan beberapa pihak itu ketika mangrove lestari, masyarakat sejahtera. Visi itu visi besar sebenarnya, karena dengan banyak tantangan ya. Buat kami visi itu perlu dicapai dengan banyak energi. Energi yang bisa kita lakukan sekarang itu bagaimana melindungi mangrove yang ada, terus bagaimana mengembalikan yang hilang. Terus selain itu ketika mengembalikan yang hilang, harap memperhatikan faktor-faktor teknis yang mendukung pertumbuhan mangrove, karena kegagalan upaya rehabilitasi atau restorasi mangrove juga besar. Memastikan langkah-langkahnya, pertama memastikan lokasi yang mau direhabilitasi itu adalah lokasi dulunya adalah lokasi mangrove tumbuh, karena itu sangat berpengaruh. Yang kedua, kita harus pahami ekologi kawasan, jenis-jenis mangrove apa yang tumbuh. Jangan melakukan rehabilitasi hanya dengan satu spesies atau satu jenis saja. Yang ketiga, kita perlu pahami apa gangguan-gangguan yang menyebabkan mangrove sulit tumbuh di kawasan tersebut. Kalau gangguannya sebaiknya itu diatasi lebih dulu sebelum melakukan misalnya penanaman atau upaya-upaya lain, karena mangrove ini butuh pasang surut normal,
kalau pasang surutnya terganggu itu perlu diatasi bagaimana hal-hal teknis untuk diatasi. Yang keempat, harus memperhatikan ketinggian substrat mangrove untuk tumbuh di mana-mana mangrove. Dan yang kelima, harus membangun kesepakatan dan para pihak di wilayah mana mangrove bisa tumbuh, di mana kita bisa melakukan rehabilitasi, dan bagaimana masyarakat itu ke depan punya akses dan kontrol benefit itu jelas ketika di mangrove itu direhabilitasi, jadi tidak menghilangkan hak masyarakat juga. Ini yang paling kami dorong. Jadi seperti itu untuk mungkin penutup masih banyak. Baik, terima kasih Pak Rio. Kami bacakan sebelum kita akhiri ini dari pendengar Pak Akbar yang mengapresiasi katanya apa yang dilakukan Yayasan Hutan Biru yang mendedikasikan untuk pelestarian hutan mangrove. Terima kasih katanya dan tetap semangat. Kemudian ada Pak Ardi juga. Terima kasih sudah mengedukasi, semangat hutan mangrove agar lestari membawa berkah bagi kita semua, termasuk Pak Abdullah. Ini ternyata sangat banyak manfaatnya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mangrove salah satunya bisa menjadi objek wisata nantinya. Mari kita lindungi hutan mangrove kita. Terima kasih Pak Rio Ahmad dari Yayasan Hutan Biru Indonesia sudah bersama kami berbagi informasi dan juga mengedukasi tentunya di Hari Mangrove Sedunia ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan tadi Pak Rio di closing statementnya menyebut ketika mangrove lestari, masyarakat sejahtera. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Rio, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita di dialog khusus memperingati Hari Mangrove Sedunia, dan kami sudah bersama Anda kurang lebih 1 jam ini. Terima kasih atas partisipasi Anda yang juga sudah ikut berkomentar melalui pesan WhatsApp, termasuk juga komentar melalui live streaming kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro1 RRI Makassar. Dan sampai jumpa di dialog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah